Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Uliatul Fitriah dari Sosiologi A 2023 akan menganalisis mengenai kebijakan sekolah rakyat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif inisiatif sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo dengan fokus pada potensi, tantangan, dan implikasi terhadap pemerataan pendidikan dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gubernur untuk kami rumah kami Beginilah suasana ruang kelas Sekolah Dasar Negeri atau SDN 30 di Kampung Ekowisata Malagufu, Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah siswa mengalami keterbatasan bangunan sekolah sehingga perlu berbagi dengan siswa kelas lainnya. Bangunan SDN 30 Malagufu hanya terdiri dari 2 ruangan yang berdinding kayu. 2 ruangan itulah yang dijadikan tempat belajar untuk siswa 6 kelas dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 8 guru berstatus PPPK. Para siswa pun harus berbagi ruangan supaya bisa bersama-sama belajar. Margareta, salah satu guru di SDN 30 Malagufuk mengaku, masing-masing kelas ditangani oleh 1 guru, namun karena keterbatasan ruangan kelas anak-anak, mereka biasanya juga belajar di luar ruangan. Di tengah gemerlap kemajuan bangsa, ironi kesenjangan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Kemiskinan bagai tembok kokoh menghalangi jutaan anak meraih mimpi melalui bangku sekolah. Data Kemendikbudristek tahun 2024 mencatat angka mencengangkan 4,6 juta anak putus sekolah. Sebuah tragedi yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Keterbatasan ekonomi menjadi akar permasalahan. Jangankan biaya sekolah, untuk membeli seragam, buku, atau ongkos transportasi saja sulit. Bahkan tak jarang anak-anak terpaksa mengubur cita-cita demi membantu perekonomian keluarga. Faktor sosial budaya pun turut memperparah keadaan ini. Sebuah lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus jika akses pendidikan berkualitas tak kunjung merata. Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara Jakarta pada Senin siang membahas program sekolah rakyat. Sejumlah menteri hadir, mulai dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hingga Menteri Keuangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan setidaknya ada sekitar 50 sekolah rakyat yang siap beroperasi. Di tahun ini, puluhan sekolah ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden. Sementara untuk kurikulum dari sekolah rakyat akan didesain oleh Kementerian Dikti dan Saintek. Program sekolah rakyat merupakan program yang diinisiasi Presiden untuk anak-anak yang tidak mampu, yang masih berada di bawah naungan orang tua, agar bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus khawatir soal biaya. Sekolah rakyat nantinya akan berbentuk boarding school mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Sekolahnya ini ada yang bangunan kita pakai sentra kita itu, ada 40 ya. Ada sentra kita itu ada 40 sama balai-balai yang kita miliki. Kemudian nanti dari Jawa Timur sampai hari ini sekitar ada 9. Terus ada 2 universitas yang siap ya dengan fasilitas yang mereka miliki, itu Universitas Brawijaya dan UNESA di Surabaya. Berarti pakai fasilitas milik Kemensos? Ya, gitu ya? bukan fasilitasnya ke universitas. Yang sentra-sentra Sentra itu adalah pelayanan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Kita kan memiliki 31 sentra. Nah, kemudian ada 6 balai gitu. Nah, ini nanti semua akan digunakan untuk memulai penyelenggaraan. Di tengah keprihatinan ini, secercah harapan muncul. Presiden Prabowo pada Januari 2025 menggagas pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif mulia untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrim. Konsep ini bukanlah barang baru. Jauh sebelum kemerdekaan, di era penjajahan Jepang, sekolah rakyat telah dirintis sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Kini, semangat itu kembali digaungkan.
Sekolah rakyat yang digagas saat ini dirancang dengan konsep berasrama atau boarding school. Tujuannya bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga memastikan asupan gizi yang baik bagi para siswa. Sebuah pendekatan holistik yang menyadari bahwa belajar akan optimal jika kebutuhan dasar akan terpenuhi. Ibu Hatifah Syaifuddin, Ketua Komisi X DPR RI, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah penting dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan ekonomi. Ada yang menarik dari inisiatif ini. Berbeda dengan sekolah formal lainnya, sekolah rakyat direncanakan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Namun jangan khawatir, Kemendikbudristek tetap akan dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Tahap awal implementasi akan fokus di Jakarta dan sekitarnya, sebelum menjangkau daerah terpencil dan keluarga miskin ekstrim lainnya. Kabar baiknya, sekolah rakyat tidak akan membangun gedung baru. Pemerintah berencana memanfaatkan fasilitas balai pelatihan yang sudah ada. Langkah cerdas ini tentu akan mempercepat implementasi program dan menghemat anggaran. Selain itu, terbuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat pendanaan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan konsep berasrama dan pengelolaan negara, sekolah rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sinergi antara Kemensos dan Kemendikbudristek menjadi jaminan kualitas pendidikan yang akan diberikan, tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Sekolah ini juga dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Lebih jauh lagi, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Pendidikan adalah kunci. Dengan pendidikan yang berkualitas, anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan pada akhirnya membantu mengangkat derajat keluarga mereka dari jurang kemiskinan. Namun, implementasi sekolah rakyat tentu tidak lepas dari tantangan. Yang pertama dan utama adalah sumber pendanaan yang berkelanjutan. Meskipun ada rencana kolaborasi dengan swasta, kepastian anggaran jangka panjang harus tetap dijamin. Yang kedua, kualitas pengajaran dan kurikulum. Merekrut dan melatih tenaga pengajar yang kompeten serta menyusun kurikulum yang relevan adalah kunci keberhasilan. Ketiga, kesiapan infrastruktur. Memastikan fasilitas yang ada memadai untuk kegiatan belajar mengajar dan asrama menjadi krusial. Dan yang terakhir, sosialisasi dan penerimaan masyarakat. Dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama keluarga calon siswa, sangat dibutuhkan. Sekolah rakyat bukan hanya sekedar sekolah gratis. Ini adalah investasi masa depan bangsa. Sebuah upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Dengan konsep yang matang dan implementasi yang tepat, sekolah rakyat berpotensi menjadi titik balik dalam memerangi kemiskinan dan mewujudkan cita-cita pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak negeri. Mari kita dukung inisiatif mulia ini. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi mudanya. Pendidikan yang merata adalah fondasi bangsa yang kuat dan berdaya saing. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Saya Ulyatul Fitriah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.